Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini karena kemarin ada rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Kita membicarakan mengenai vaksin dan persiapannya. Kami diminta untuk mengupdate rekan-rekan wartawan mengenai progres kesiapan dari vaksin ini. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya juga baru terupdate 4 hari ini sebagai Menteri bahwa sudah ada 507 tenaga kerja kesehatan yang wafat di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi atas nama pemerintah, saya mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa, dan saya doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Rekan-rekan tenaga kesehatan ini adalah garda terdepan dari peperangan kita melawan pandemi COVID-19 ini, dan kami akan memastikan bahwa pemerintah melakukan segala sesuatu yang bisa kita perbuat untuk memastikan agar ke depannya perlindungan bagi tenaga kerja kesehatan ini bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu rekan media, dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini, kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, kita mengeluarkan yang juga pernah terkena COVID-19 positif, kita mengeluarkan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat. Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan 2 dosis vaksin dan juga memperhitungkan guidelines dari WHO bahwa kita mempersiapkan 15% untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan ada sekitar 426 juta dosis vaksin. Ini adalah jumlah yang sangat besar, rekan-rekan media. Dan untuk itu, pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini. Sampai sekarang, ada 5 jalur pengadaan vaksin yang kita sudah tempuh. 4 diantaranya sifatnya bilateral dan 1 sifatnya multilateral. Dari 4 yang bilateral ini, kita sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebesar 125 juta dan kita memiliki opsi untuk menambahkannya. Kita juga sudah menandatangani kontrak dengan Novavax untuk 130 juta, di mana ada porsi yang akan pasti kita ambil, ada porsi juga yang merupakan opsi. Ya, nanti saya jelaskan kenapa setiap kontrak ada opsinya. Ya. Yang ketiga, kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm, sebagian opsi, dan kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi. Kami harapkan bahwa finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer bisa kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan perlu kami sampaikan, jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax yaitu perusahaan Amerika Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca itu perusahaan dari London, dari Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan. Pfizer adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika. Jadi kita juga untuk menjamin resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin, sumbernya kita lakukan dengan 4 sumber yang berbeda. Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orang yang tadi saya sampaikan.
Nah, hal yang penting yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kita ada kerjasama multilateral dengan institusi yang namanya Gavi, merupakan bagian dari WHO, di mana mereka memberikan vaksin yang sifatnya gratis. Angkanya masih bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia. Tapi range-nya antara 3% dari populasi atau 16 juta dosis sampai 20% dari populasi atau sekitar 100 juta dosis. Itu sebabnya kenapa kita membuat kontrak dengan opsi dari supplier vaksin yang ada tadi, yang 4 tadi. Supaya kalau ada kepastian dari pengadaan vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis, kita tidak usah ambil dari mereka. Tetapi kalau misalnya vaksin dari Gavi ini belum bisa terdeliver sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, kita sudah mengamankan supply dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral. Ini topik pertama mengenai pengadaan vaksin. Sehingga kita harapkan di awal tahun depan semua proses mengenai kesiapan pengadaan vaksin sudah selesai, dan kalau nanti kalau tadi Bapak Ibu teman-teman media lihat, kita sudah mensecure yang pastinya sekitar 330 juta dengan opsi juga sekitar 330 juta, sehingga kita sudah secure 660 juta. Kita ada buffer yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses delivery-nya. Topik yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah mengenai rencana vaksinasi. Ya, kalau tadi adalah mengenai ketersediaan vaksinnya. Topik yang kedua adalah mengenai rencana vaksinasi. Jadi kalau bisa ditampilkan materinya, chartnya, saya sampaikan bahwa rencana vaksinasi kita sudah berkonsultasi dengan ITAGI. Itu singkatan dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunizations. Ini adalah badan independen yang memberikan advice ke Menteri Kesehatan terkait dengan program vaksinasi. Badan independen ini ada di setiap level. Jadi contohnya di WHO, ada juga badan independen WHO untuk imunisasi yang namanya SAGE, Special Advisory Group on Expert on Immunizations. Nah, kita berdiskusi dengan mereka dan tahapannya akan kami sampaikan sebagai berikut. Jadi tahap yang pertama akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau petugas kesehatan, health workers. Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Tahap kedua kita akan berikan ke public workers atau petugas publik. Ini sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang. Sesudah itu nanti masyarakat normal akan mulai diimunisasi. Untuk perbandingan teman-teman wartawan, setiap negara memiliki tahapan imunisasi yang berbeda-beda. Tapi yang seragam adalah semua negara pasti tahap pertamanya adalah tenaga kesehatan. Mengapa? Sekali lagi, ini adalah garda terdepan, ada orang-orang yang paling penting di masa pandemi krisis COVID-19 ini. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali, konsisten dengan yang dilakukan di Inggris, konsisten dengan yang dilakukan di Amerika, konsisten dengan yang dilakukan di semua negara, bahwa tenaga kesehatan, health workers, merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksinasi. Di beberapa negara, tahapan keduanya berbeda-beda. Ada yang melakukannya berdasarkan umur, di kita melakukannya public workers dulu. Mengapa saya bisa jelaskan di sini? Karena memang kita membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun. Saya bisa sampaikan di sini, arahan Bapak Presiden juga gak dijelaskan, hasil uji klinis 3 atau uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Bandung untuk vaksin Sinovac itu dilakukan untuk rentang usia 18 sampai 59 tahun.
Itu sebabnya hasil diskusi kita dengan Itagi secara saintifik memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac sesuai dengan yang diuji klinis 3 kan di Bandung. Sebagai informasi rekan-rekan media, vaksin Sinovac di luar Bandung, uji klinis yang dilakukan di Turki, uji klinis yang dilakukan di Brazil, itu juga diberikan ke orang-orang dengan grup usia di atas 60 tahun. Kami sudah berbicara dengan BPOM untuk mengkoordinasikan hal ini, sehingga nanti BPOM akan melengkapi datanya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai rentang usia yang bisa diberikan vaksin. Untuk pengetahuan rekan-rekan media, which is saya yakin sudah juga mengetahui, beberapa vaksin lain seperti Pfizer sudah diberikan emergency use authorization-nya oleh MHRA London, oleh FDA Amerika, atau oleh EMA di Europe, boleh diberikan di atas 60 tahun. Dan karena vaksinnya kita yang akan datang nanti ada 4 jenis, otomatis keragaman itu akan ada. Keragaman itu akan ada. Itu sebabnya juga, karena sebagian besar vaksin kita akan datang mungkin sekitar semester kedua atau akhir kuartal kedua 2021, itu sebabnya kenapa kalau kita lihat tadi tahapannya lansia kita taruh agak ke belakang. Karena kita ingin memastikan bahwa semua data saintifik mengenai pemberian vaksin ke grup lansia ini, BPOM sudah feel comfortable. Dan saya juga pastikan bahwa pemberian vaksin kepada petugas kesehatan hanya akan dilakukan sesudah ada persetujuan dari BPOM. Karena kita percaya sekali bahwa data sains itu yang akan menjadi pegangan kita. BPOM juga sudah bekerja sama baik dengan Kementerian Kesehatan, sudah berbicara dengan otoritas di Turki, sudah bicara dengan otoritas di Brazil, sudah bicara dengan otoritas di China, dan saya percaya BPOM bisa mengambil keputusan yang independen dan berdasarkan kepada sains. Saya kasih gambaran sedikit ke halaman berikutnya mengenai sebaran tenaga kerja kesehatan ini. Dan arahan Bapak Presiden mohon agar dilakukannya juga bertahap dengan hati-hati. Bapak Presiden menyampaikan ke saya pribadi bahwa beliau sangat sayang kepada petugas nakes ini. Jadi walaupun katanya bisa dilakukan cepat, coba dilakukan secara bertahap dengan sangat hati-hati. Dan beliau juga ingin menyampaikan, titip ini harus dilakukan di seluruh Indonesia berbarengan. Karena siapapun dia, tenaga kesehatan ini, baik dia berlokasi di Aceh, berlokasi di Jogja, berlokasi di Papua, mereka adalah sama-sama garda terdepan yang paling penting untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi arahannya kita akan lakukan berbarengan di 34 provinsi. Saya mungkin kembali kepada topik yang berikutnya, rekan-rekan media, yaitu mengenai pasca liburan. Kenapa saya ingin sampaikan ini khusus? Karena berdasarkan data yang kami amati, beberapa liburan panjang yang terakhir selalu terlihat ada lonjakan dari infeksi virus. Antara 30 sampai 40% lonjakan. Mengapa itu terjadi? Karena memang mobilitasnya yang sangat tinggi. Di halaman berikutnya kita lihat bahwa berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya, posisi tempat tidur isolasi khusus COVID di banyak rumah sakit Indonesia sekarang udah cukup penuh. Demikian juga di halaman berikutnya kita bisa lihat ICU juga sudah cukup penuh. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan ini agar bisa kita respons dengan baik, kita ingin memastikan dua hal. Yang pertama, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah, saya sudah berbicara dengan beberapa gubernur, ingin memastikan bahwa rumah sakit kita siap. Ruang isolasinya cukup, ranjangnya cukup, ICU-nya cukup, dokternya juga cukup, perawatnya ada, obatnya siap, alat pelindung dirinya siap, dan lain sebagainya. Dan sekarang sedang kita persiapkan dari sekarang. Karena pengalaman menunjukkan bahwa lonjakan infeksi itu akan terjadi 10 sampai 14 hari sesudah liburan selesai. Jadi kalau liburan selesai di sekitar tanggal 1 atau 2 Januari, ini akan terjadi sekitar tanggal 16 sampai 18.
Kita ingin memastikan bahwa seluruh infrastruktur kesehatan di seluruh kota-kota besar yang taraf infeksinya tinggi itu siap. Dan kami akan bekerja keras di liburan akhir tahun ini untuk memastikan bahwa ini siap. Nah, yang paling penting yang saya himbau ke teman-teman yang sekarang sedang liburan atau keluarga sedang berlibur. Melihat data ini, alangkah baiknya bila setelah kita pulang nanti atau selama kita juga mempersiapkan untuk masuk kerja nanti, kita lebih banyak melakukan pekerjaan di rumah. Kita mengurangi mobilitas kita bergerak selama 5-10 hari. Dengan demikian itu bisa membantu mengurangi lonjakan dari infeksi COVID-19 sesudah liburan panjang. Ini akan sangat membantu para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat yang harus bekerja sangat keras nantinya kalau ada banyak pasien-pasien yang masuk rumah sakit. Untuk gambaran teman-teman, setiap 100 orang yang terinfeksi, sekitar 30% mesti dirawat di rumah sakit. Dan dari 30% itu 5% harus dirawat di ICU. Sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira berapa ruang rumah sakit, berapa ruang ICU yang dibutuhkan, dan kita tahu bagaimana mengejarnya. Jadi kalau kita sama-sama bisa mengurangi derajat infeksi, bisa memastikan bahwa teman-teman itu sehat, tidak terlalu mobile atau mobilitasnya tidak tinggi selama 10 hari pertama di awal tahun 2021, itu akan sangat membantu untuk rekan-rekan kesehatan yang ada di rumah sakit. Itu topik ketiga yang saya ingin sampaikan. Mungkin yang terakhir sedikit, banyak yang bertanya mengenai strain baru virus di London. Strain yang dinamain B117 atau N501Y ini adalah mutasi dari virus SARS-CoV-2. Mutasinya terjadi di mana? Mutasinya terjadi salah satu komponen protein yang namanya spike protein, yang memang merupakan salah satu komponen protein utama dari virus ini. Untuk membuat hal ini menjadi lebih sederhana, di luar dari kerumitan saintifiknya, saya ingin sampaikan bahwa ini sangat saintifik, kita mesti membahas dengan ahlinya, dan biarkan para ahlinya memahami hal ini. Kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan sendiri. Tetapi masukan yang saya terima dari para ahli adalah sebagai berikut, yang mungkin mudah kita cerna dan bisa menjadi pegangan untuk kita semua. Nomor 1, virus ini memang terbukti lebih mudah menular. Nomor 2, virus ini, mutasi ini tidak terbukti lebih parah atau lebih fatal ke manusia. Yang ketiga, virus ini sudah terbukti bisa dideteksi dengan alat deteksi yang ada, jadi swab antigen atau PCR testing. Ya, jadi 3 hal itu yang sudah kami peroleh dari para ahlinya. Saya berusaha menerjemahkannya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Nomor 1, strain ini ada, kemudian memang lebih cepat menular. Nomor 2, strain ini ada, tapi tidak terbukti dia lebih parah. Jadi walaupun tertular, tapi tidak terbukti dia lebih parah. Ya. Yang ketiga, strain virus ini bisa dideteksi dengan alat deteksi yang ada sekarang, seperti swab antigen dan swab PCR. Nah, pertanyaan, apakah strain virus ini sudah ada di Indonesia? Sampai sekarang kita belum tahu. Karena untuk bisa mendeteksi strain virus ini harus dilakukan whole genome sequencing, harus di sequence genetic information dari virus ini. Apa yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan, kami akan mengkoordinasikan beberapa lab, mungkin ada sekitar 11 dari 12 lab di Indonesia bersama Menteri BRIN yang memiliki kemampuan untuk genome sequencing untuk bekerja sama, bertukar informasi dan proses kerja. Kami juga akan memastikan bahwa rumah sakit rujukan yang banyak pasien COVID-nya mengirimkan sampelnya secara rutin ke jaringan lab ini. Dan kami akan memastikan
bahwa kita melakukan rutin genome sequencing untuk melihat apakah ada strain baru, dan kita akan selalu bekerja sama dengan lab-lab internasional yang rutin melakukan genome sequencing ini untuk melihat, mengetahui pola penyebarannya di dunia. Karena memang virus ini penyebarannya sudah di tataran dunia. Itu yang kami bisa sampaikan terkait dengan virus baru ini. Pesan saya ke teman-teman, ke masyarakat, teman-teman media tolong sampaikan ke masyarakat, apa respons masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat. Itu sama dengan yang lain. Tetap memakai masker, itu yang paling utama, rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Untuk kita di masyarakat, tetap memakai masker, selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.